Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua. Alhamdulillah sudah membersamai kita Ketua BEM UNS dan juga Koordinator BEM seluruh Indonesia, Hilmi Asidki, yang hari ini sudah bersama kita. Selamat bergabung untuk Hilmi Asidki. Bagaimana kabarnya, Halo. Bang? Alhamdulillah sehat, sehat sentosa aja ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana, Bang? Ini lagi di Solo nih, lagi di domisilinya Pak Jokowi di Solo. Bang, sekarang kesibukan apa aja nih, Bang? Kesibukan akhir-akhir ini kita lagi kuliah biasa ya, lalu organisasi, kita menyelesaikan beberapa urusan-urusan yang ada di BEM gitu, dan mengawal beberapa isu-isu juga, terutama isu kampus. Ini lagi seksi-seksinya nih Bang, isu kampus di berbagai macam kampus gitu ya. Kalau kemarin kita lihat di beberapa kampus ada yang terkenal biaya UKT-nya naik gitu, ada di beberapa kampus transparansi pembiayaannya nggak jelas gitu. Nah ini kita juga sedang mengawal hal tersebut gitu. Oh iya, Bang. Nah, kemarin kan ini ya, kemarin BEM SI baru terpilih juga menjadi ketua koordinator BEM SI ya, Bang ya. Iya, kebetulan di bulan Maret kemarin kita BEM seluruh Indonesia melaksanakan musyawarah nasional yang ada di Sumbawa di UTS. Kita melaksanakan munas di sana dan alhamdulillah kita terpilih menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia seperti itu. Alhamdulillah. Nah, BEM SI ini kan sering mengkritik gitu ya, sering mengkritik pemerintah di era sekarang nih. Terus banyak kasus juga soal cipta kerja yang dikritik. Kemudian ada salah satu contoh juga ketua BEM UI juga belakangan ini juga sering mengkritik juga dan kemudian diserang balik juga. Apakah itu teman-teman juga dari BEM SI juga alami seperti itu? Oh, rasa-rasanya itu menjadi suatu makanan ya bagi teman-teman mahasiswa saat ini yang ada di rezim kepemimpinan sekarang gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan suatu kritik-kritik akademis atau bahasanya kita berikan suatu kritik cinta lah ya kepada para pemimpin-pemimpin kita, akan tetapi dibalas dengan suatu hal yang kurang enak lah. Mungkin kemarin kita lihat dari teman-teman UI sampai diteror, diancam dibunuh dan lain sebagainya gitu pun kita seperti itu, dikata-katain kah, di represif kah dan lain sebagainya. Itu menurut saya jadi makanan mahasiswa saat ini gitu, yang hidup di rezim saat ini. Oh, berarti bukan cuman Melki sebagai ketua BEM UI saja yang alami, tapi teman-teman dari BEM SI juga sedang mengalami itu juga, gangguan seperti itu juga. Ya betul. Kalau semua kita melaksanakan suatu kritik-kritik, contoh kita kritik tentang cipta kerja gitu kemarin di bulan Maret gitu ya, kita menghadapi hal tersebut gitu. Bagaimana pada akhirnya kita diserang melalui buzzer dan lain sebagainya gitu, atau mungkin di berbagai kesempatan-kesempatan lain gitu ya, kita coba memberikan masukan-masukan kepada pemerintah saat ini gitu, atau kita ingin melaksanakan aksi gitu ya, handphone salah satu anggota kita atau mungkin salah satu teman kita diretas dan lain sebagainya, itu menjadi suatu hal yang pada akhirnya menjadi makanan sehari-hari lah mahasiswa Indonesia saat ini. Oh, berarti memang sudah biasa ya seperti itu. Dan kalau untuk tanggapannya sendiri yang sekarang dialami oleh Bang Melki, bagaimana Bang? Oke, ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Kalau nggak salah di podcast ini juga ya. Iya. Kebetulan bersama saya juga Bang. Oh, iya. Saya juga diteror juga Bang. Waduh, kacau betul ini. Aduh. Ya kita lihat bahwasanya saat ini rezim kurang mampu menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat gitu. Seharusnya kritik-kritik yang disampaikan atau aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan harus diolah atau menjadi suatu bahan perbaikan bagi rezim atau bagi pemerintahan ke depannya gitu. Akan tapi kita tidak melihat itu gitu. Justru yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan suatu kritik gitu, ketika kita mencoba untuk membicarakan suatu, ini kan kita temanya membicarakan ya. Kita membicarakan suatu hal yang pada akhirnya menjadi suatu kebobrokan dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Kita mendapat ancaman-ancaman gitu, dan itu menurut saya ini benar-benar terjadi loh di Indonesia gitu. Bagaimana pada akhirnya kawan-kawan saat ini dari mahasiswa atau dari elemen-elemen masyarakat, ketika mereka ingin mencoba untuk menyuarakan sesuatu gitu, kita lihat
bagaimana ketika mereka itu menyuarakan hal tersebut gitu? Apakah mereka menyuarakan dengan lantang, dengan penuh percaya diri, atau sekarang justru sebaliknya, mereka menyuarakan akan tetapi penuh dengan bayang-bayang ketakutan, penuh dengan bayang-bayang ketika nanti mencoba untuk mengkritik pemerintahan, nanti bakal ada suatu serangan-serangan dari buzzer gitu, yang seperti abang alami juga gitu. Ketika kita memberikan suatu tekanan-tekanan atau kita memberikan suatu penolakan akan suatu hal gitu ya, kita diretas HP-nya gitu. Nah, itu suatu hal yang pada akhirnya sangat disayangkan aja. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut, kritikan, masukan-masukan yang kita berikan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk cinta kita gitu. Cinta kita sebagai warga negara Indonesia juga gitu kepada pemerintahan saat ini. Padahal bentuk kritikan itu menurut tadi yang Abang sampaikan adalah bentuk cinta ya terhadap negara ini gitu. Nah, melihat kritikan dari teman-teman yang bahasa kasarnya di apa namanya tadi kayak diganggu, disadap, bahkan dikata-katain balik gitu. Menurut Abang dengan banyaknya kritikan dan segala macam yang tadi, demokrasi di Indonesia sekarang itu seperti apa menurut Abang sendiri gitu? Oke, berbicara tentang demokrasi, rasanya ini menjadi satu bahasan yang menarik juga ya. Ketika kita melihat bahwasanya demokrasi Indonesia ini sudah menjadi bahasan-bahasan dari teman-teman sebelumnya gitu, atau mungkin dari teman-teman lain, atau dari elemen-elemen lain, dari para akademisi, dosen dan lain sebagainya udah membahas tentang bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini gitu. Ketika kita melihat data, berbicara tentang data gitu ya, mungkin rekan-rekan sekalian bisa melihat gitu, dari paparan-paparan data-data survei yang telah diadakan oleh beberapa lembaga-lembaga survei yang ada, rasa-rasanya indeks demokrasi Indonesia saat ini itu mengalami penurunan gitu. Dan ini cukup menarik ketika mengalami penurunan. Nah, ini saya pernah baca indeks demokrasi Indonesia itu kurang lebih kalau nggak salah nilainya ada di 6,71, peringkat 54 dari 160 negara kalau nggak salah. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya jadi sorotan kita gitu. Apalagi ditambah fakta bahwasanya Indonesia ini kedudukan nilai demokrasinya lebih rendah dibandingkan tetangga-tetangga kita dari Malaysia ataupun Filipina seperti itu. Nah, ini perlu disayangkan gitu. Dan menurut saya kalau semua melihat nilai tadi ya 6,71 gitu dari nilai keseluruhannya adalah 10 gitu. Kalau semua kita sekolah nih ibaratkan kita sekolah gitu ya. Nilai tertingginya 10, sedangkan Indonesia mendapatkan nilai 6,71, ini menjadi suatu hal yang pada akhirnya cukup jelek gitu. Atau mungkin bahasanya itu adalah flawed demokrasi, atau mungkin demokrasi yang cacat gitu. Nah, inilah yang pada akhirnya sedang terjadi di Indonesia, demokrasi yang cacat itu. Dan berbicara tentang demokrasi nih Mas, ini ada suatu hal yang menarik yang pada akhirnya menjadi bahasan-bahasan kita gitu. Di buku How Democracies Die itu dijelaskan bahwasanya pelemahan demokrasi ini terjadi gitu ya, bisa terjadi oleh pemerintahan yang terpilih di dalam pemilihan umum gitu, atau mungkin pelemahan demokrasi itu terjadi secara sistematis yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini, dan itu benar-benar kita lihat gitu, bagaimana penggebosan demokrasi itu sangat-sangat terlihat jelas di pemerintahan rezim Jokowi saat ini. Bang, tapi kalau tadi bilang demokrasi sekarang 6, berapa tadi? Sorry. 6,71 kalau nggak salah. 6,71. 6,7 lah. Itu kira-kira ada KKM-nya nggak tuh Bang? Mungkin kalau seumpama KKM-nya, saya kurang tahu ya KKM-nya seberapa gitu ya. Tapi kalau seumpama kita lihat gitu ya, dengan indeks tertingginya adalah nilai 10 gitu, dan ini adalah 6,71, maka rasa-rasanya Indonesia ini tidak lulus KKM, bahkan mendapatkan predikat tadi demokrasi yang cacat gitu. Jadi menurut teman-teman dari BMSI itu bisa dibilang predikat yang cacat lah ya. Nah, kira-kira selama ini dari teman-teman BMSI yang dikritik tuh apa saja sebenarnya dari pemerintahan yang sekarang? Tentunya kalau berbicara tentang kritik apa saja yang kita lancarkan ya, atau mungkin yang kita berikan, tentu banyak sekali, ada di berbagai macam aspek gitu ya. Kemarin kita di awal tahun sempat dihebohkan dengan pengesahan Cipta Kerja yang secara tiba-tiba gitu ya. Lalu jalan ke sini, saat ini kita sedang dihadapi dengan problematika RUU Kesehatan, RUU Omnibus Law Kesehatan gitu ya. Dan ini perlu menjadi suatu hal kawalan yang pada akhirnya perlu kita kawal bersama, perlu kita tolak secara bersama-sama juga gitu. Tadi
siang kita bersama beberapa elemen dari ikatan-ikatan pekerja kesehatan melaksanakan press conference juga terhadap penolakan RUU Kesehatan. Baru aja tadi siang, baru kita laksanakan penolakan tersebut, press conference atas penolakan RUU Kesehatan, seperti itu. Kan gini, selama ini kan teman-teman sering mengkritisi apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang dibuat kebijakan oleh pemerintah. Kira-kira dari banyak hal yang dikritik itu pasti harusnya berimbang juga ya, yang harusnya diapresiasi gitu atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa diapresiasi dari kinerja pemerintah yang sekarang gitu? Oke, mungkin akan saya sampaikan di sini bahwasanya apresiasi tertinggi buat pemerintahan saat ini adalah bagaimana kita mengapresiasi atas kinerja sistematiknya dalam pemberantasan atau mungkin dalam pemberangusan demokrasi masyarakat. Menurut saya itu menjadi suatu hal yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena kita betul-betul lihat Mas di sini bahwasanya ini penggembosan demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia itu benar-benar direncanakan dengan baik oleh pemerintah. Dari berbagai sektor, dari berbagai macam hal yang pada akhirnya ini kita lihat ini benar-benar dirancang dengan baik, dirancang betul, dan pemerintah merancang ini dengan sangat serius. Maka perlu kita apresiasi perancangan ini gitu. Bagaimana pemerintah pada akhirnya menggembosi demokrasi kita. Izinkan saya berbicara sedikit Mas. Kampus kami di UNS kemarin sempat mengalami pemberangusan demokrasi juga yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Saat ini mungkin kita kenal PTNBH, bagaimana perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini memiliki otonomi, di mana otonomi tersebut diserahkan kepada kampus untuk mengurus berbagai macam problematika yang ada di kampusnya, atau mungkin berbagai macam kendala-kendala yang ada di kampus diurus atau mungkin diberikan otonomi melalui PTNBH ini. Dan unsur tertinggi dalam PTNBH itu, salah satu unsurnya adalah MWA, Majelis Wali Amanat. Dan di dalamnya, di dalam Majelis Wali Amanat ini ada unsur yang dinamakan yang diwakilkan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Nah, saat ini kita lihat bagaimana Kemendikbud dengan sistematiknya membatalkan pilihan rektor yang ada di UNS, yang itu sudah terlaksana secara demokratis gitu ya, dibatalkan secara sepihak oleh Kemendikbud. Tidak sampai di situ, Kemendikbud membekukan organ tertinggi yang ada di kampus ini gitu. Organ MWA ini dibekukan lalu diganti dengan MWA yang lain, di mana MWA ini adalah ya MWA yang baru ini yang digantikan oleh Kemendikbud ini adalah MWA pilihan Kemendikbud itu sendiri gitu. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Katanya PTNBH diberikan otonomi, tapi kok ternyata diintervensi oleh Kemendikbud itu sendiri. Itu baru di Kemendikbud, Mas. Belum di kementerian-kementerian lainnya gitu. Kementerian Kesehatan. Bagaimana sekarang kita lihat ada penolakan RUU Kesehatan di mana-mana. Sempat ada aksi massa yang cukup besar juga 2 kali kalau tidak salah oleh para mahasiswa-mahasiswa, oleh dokter, perawat, apoteker dan lain sebagainya gitu. Bahkan RUU Kesehatan ini ketika mendapatkan penolakan gitu ya, ini ada sorotan yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang cukup menarik. Bagaimana ketika kita lihat guru-guru kita, profesor-profesor kita yang menyuarakan dengan lantang penolakan RUU Kesehatan ini ternyata dicopot dari rumah sakitnya gitu, dicopot menjadi dokter gitu, dicopot dari jabatan-jabatannya. Ini kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya pembungkaman secara sistematik yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Dan ini tersistem dari pemerintah saat ini. Seperti itu. Itu patut kita apresiasi, pembungkaman sistematik ini. Ya, boleh. Ini perlu kita apresiasi dan perlu kita lawan. Apresiasinya bukan bentuk applause berarti? Betul. Apresiasinya adalah bentuk perlawanan. Karena itu memang harus perlu dilawan. Betul. Menurut teman-teman. Iya. Oke. Kita pindah ke mungkin ke RUU perampasan aset yang kemarin sempat naik juga, padahal dulu sempat kita ada dengar angin segar waktu itu, pemerintah sempat bilang, oh ini pembahasannya sudah sampai di DPR, sudah diserahkan, draftnya sudah masuk ke DPR. Kemudian ada orang demo, kepala desa yang demo meminta perpanjangan jabatan, terus itu datang dari belakang, ternyata itu dulu yang disahkan.
Tapi sampai hari ini rancangan undang-undangnya malah belum disahkan. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari BMSI memandang ini seperti apa nih? Ini jadi suatu pembahasan yang cukup menarik ya. Kita berbicara tentang undang-undang desa terkait masa jabatan dan lain sebagainya. Lalu ada tentang perampasan aset gitu. Lagi-lagi kita di sini melihat suatu kebohongan yang pada akhirnya dilontarkan oleh pemerintah. Bagaimana mereka menjanji-janjikan memberikan suatu angin segar kepada masyarakat terkait undang-undang perampasan aset gitu ya. Dengan diksi-diksi mereka, perampasan aset ini perlu untuk didorong. Kalau kata Pak Jokowi seperti itu, gitu. Atau mungkin kata politikus-politikus lainnya terkait perampasan aset gitu. Akan tetapi ketika kita lihat di lapangan, justru undang-undang desa yang saya kurang tahu ya secara keberpihakan pengesahan undang-undang ini seperti apa gitu ya, menambah jabatan dari kepala desa seperti itu. Dan ini cukup unik Bang. Satu lagi nih, ini kepala desa se-Indonesia melaksanakan aksi menuntut untuk perpanjangan masa jabatan, dan itu aksinya diterima dan outputnya jelas, disahkan undang-undang gitu. Nah ini rasa-rasanya kami sebagai mahasiswa perlu belajar nih kepada kepala desa ini. Kok bisa gitu loh? Entah kepentingannya apa gitu ya. Mereka melaksanakan aksi. Kalau semua berbicara tentang aksi, mohon maaf, rasanya mahasiswa itu lebih sering aksi di depan DPR. Mungkin bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa yang cukup besar di tahun 2019, tahun 2020 tentang RUU KPK, Omnibus Law dan lain sebagainya. Penolakannya cukup masif dan cukup besar gitu. Akan tetapi di sini pemerintah menutup telinga gitu. Lebih memilih diam, membisu, tidak mengeluarkan kata-kata apapun gitu ya, dan tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita gitu. Akan tetapi tentang undang-undang desa ini rasa-rasanya pemerintah cukup gesit menambah masa jabatan kepala desa dengan ancaman, kalau semua saya izin mengutip ya, salah satu dari kepala desa yang ikut turun aksi itu, kita akan memboikot partai yang menolak perubahan undang-undang desa. Ini kan menjadi suatu hal yang cukup menarik gitu. Nah, teman-teman tidak mau pakai kata-kata yang tadi yang disampaikan sama salah satu kepala desa tadi itu. Biar langsung diterima gitu maksudnya. Pasti itu. Kita jelas kalau secara teman-teman mahasiswa ya, bagaimana kita melihat keberpihakan partai-partai politik ini ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, RUU KUHP, UKPK dan lain sebagainya gitu. Rasa-rasanya memang saya juga sampaikan gitu, bahwasanya partai-partai yang berpihak pada undang-undang yang pada akhirnya tidak berpihak pada rakyat ini rasa-rasanya memang perlu untuk diberikan suatu sanksi gitu, untuk tidak dipilih pada akhirnya. Kalau memang diberi sanksi, kira-kira teman-teman mau ngasih sanksi seperti apa? Apa ya rasa-rasanya sanksi yang dipilih saat ini ya? Karena rasa-rasanya kita pun tidak mau dibohongin untuk janji-janji politik ya. Rasa-rasanya mahasiswa sekarang cukup muak, ataupun masyarakat sekarang cukup muak dipertontonkan dengan kondisi politik Indonesia saat ini, atau mungkin kondisi demokrasi Indonesia saat ini gitu. Mungkin ada salah satu partai yang mendukung, atau mungkin beberapa partai mendukung dari produk-produk hukum ini gitu, atau mungkin ada partai lain yang sengaja untuk menolak produk hukum ini gitu. Akan tetapi penolakan yang diberikan adalah penolakan yang cukup abal-abal gitu ya, cukup yaudah kita tidak mau mendukung tanpa suatu tindakan yang jelas gitu. Itu kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya gimmick-gimmick politik belaka gitu. Dan sekiranya dibilang sanksi apa, rasa-rasanya seluruh partai rasa-rasanya perlu sanksi untuk benar-benar fokus, atau mungkin sanksi untuk tidak dipilih di pemilu tahun 2024 sehingga mereka mampu untuk memperbaiki keberpihakan mereka. Apalagi kemarin sempat ada suatu argumentasi yang terlontar ya dari salah satu anggota dewan, bahwasanya mereka ini adalah petugas partai yang nurut oleh ketua partai gitu. Nah, ini perlu kita sanksi juga ini. Sanksinya apa? Sanksinya tidak perlu kita pilih gitu ya, sehingga mereka mampu memperbaiki diri mereka untuk berpihak pada rakyat, berpihak pada masyarakat, berpihak pada siapa yang memilih mereka, seperti itu. Baik. Nah, kira-kira dari Bang Sidki sendiri nih, melihat hukum sekarang di Indonesia seperti apa nih? Bagaimana? Waduh. Kalau semua kita berbicara tentang hukum di Indonesia saat ini, kita mungkin sempat mendengar istilah kata ya, kata-kata itu bahwasanya hukum tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu, atau mungkin bahwasanya hukum itu sangat tumpul ke atas, ke penguasa,
ke oligarki dan lain sebagainya, dan cukup tajam ke bawah, ke masyarakat gitu. Dan menurut saya kata-kata itu tidak cukup salah juga, dan bahkan bisa dikatakan benar gitu. Bagaimana sekarang kita melihat terkait hukum di Indonesia, mulai dari penegakan hukumnya gitu, proses pengeluaran produk hukumnya gitu, atau mungkin bagaimana mengimplementasikan produk hukumnya, itu kita lihat sekarang ini penegakan hukum di Indonesia maupun pengeluaran produk hukumnya itu banyak sekali kacau balaunya. Kita lihat mungkin satu-satu ya, kita bedah dari bagaimana produk hukum itu dikeluarkan. Saat ini kita berbicara tentang bagaimana produk hukum dikeluarkan. Nggak usah jauh-jauh. Di Maret kemarin kita melihat bahwasanya Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Secara muatan-muatannya ada yang bermasalah, padahal sudah kita tolak, akan tetapi masih tetap disahkan. Bahkan secara pengesahan undang-undangannya pun ada yang salah juga gitu. Dari kecacatan hukum di Indonesia ini bisa kita lihat bahwasanya kecacatannya sudah cacat dari sebelum lahir. Ibaratnya kecacatannya itu sudah ada di rahimnya. Sebelum lahir produk hukum ini, itu sudah mengalami kecacatan-kecacatan tersebut gitu. Dan inilah kondisi hukum di Indonesia saat ini. Kalau ngelihat tadi beberapa kritikan, beberapa keresahan yang terjadi, kira-kira seberapa greget ke teman-teman BMSI terhadap pemerintahan sekarang gitu? Oke. Mungkin kalau dikalkulasikan dengan parameter penilaian 1 sampai 10 ya, mungkin kegeraman kita ini mungkin udah di kegeraman tingkat maksimal lah. Bagaimana kita melihat kondisi saat ini. Sedikit saya sampaikan tambahan ya, kalau semua kita berbicara tentang demokrasi, tadi sempat kita bahas juga bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang mengalami penurunan dan juga penggembosan yang secara sistematik gitu ya. Kita kemarin juga telah mengirimkan maklumat kepada Presiden terkait penggembosan dan demokrasi dan juga anti korupsi di Indonesia gitu. Maka ketika diberikan nilai 1 sampai 10, maka nilai yang paling tinggi yang pada akhirnya akan kita berikan terkait kegeraman kita. Kalaupun semua nilai tertinggi adalah 100, maka kita berikan poin 100 gitu terkait kegeraman kita akan pemerintahan saat ini gitu. Betul-betul geram bagaimana melihat penggembosan demokrasi saat ini gitu. Oke, kalau menurut teman-teman dari BMSI sendiri, apakah Pak Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik? Oke, ini menjadi suatu bahasan yang menarik. Memang betul, saat ini Jokowi sudah berada di ujung kekuasaannya sebagai presiden gitu. Dan betul yang kami katakan bahwasanya Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini masih ada waktu 1 tahun gitu, 1 tahun lebih beberapa bulan, maka tunjukkan itikat baik Pak Jokowi sebagai presiden, bahwasanya Pak Jokowi ingin turun secara baik-baik seperti itu. Turun secara baik-baik seperti apa gitu, yang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat gitu, bagaimana pada akhirnya menolong demokrasi Indonesia yang saat ini udah tergonjang-ganjingkan gitu. Terus bagaimana Pak Jokowi mampu untuk menyelesaikan beberapa problematika anti korupsi yang pada akhirnya ada di Indonesia saat ini gitu ya. Itu pada akhirnya perlu kita suarakan gitu. Ya, siap. Kalau dari teman-teman BMSI sendiri ngelihat Bang Melki sampaikan kemarin itu tidak ada salahnya ya? Tidak ada salahnya. Bahkan kami ingin memberikan suatu julukan juga kepada Pak Jokowi ini rasa-rasanya. Oh iya, apa tuh? Pemimpin ini cukup menarik ya, bagaimana beliau memimpin bangsa kita, memimpin Indonesia saat ini gitu. Jokowi ini rasa-rasanya menjadi suatu kepala keluarga yang baik, tetapi menjadi kepala negara yang buruk. Kita lihat bagaimana Jokowi menjadi kepala negara yang baik, bagaimana dia bisa menghantarkan anaknya menjadi wali kota Solo. Lalu kita melihat bagaimana mengantarkan menantunya menjadi wali kota Medan gitu. Lalu bagaimana mengantarkan ketua MK kita saat ini menjadi salah satu bagian dari keluarganya, dinikahkan dengan adiknya gitu. Atau mungkin bagaimana kita melihat saat ini mungkin Pak Jokowi ingin mengantarkan anaknya yang terakhir, Kaisang, menjadi wali kota juga. Nah, ini rasa-rasanya Jokowi adalah suatu kepala keluarga yang baik gitu. Akan tetapi ketika kita lihat ini menjadi suatu bagian dari kepala negara, maka Jokowi adalah kepala negara yang buruk seperti itu. Nah, Bang, ini kan masih ada kurang lebih 1 tahun jabatannya Pak Jokowi nih. Terus tadi menurut tadi Bang Hilmi sendiri bilang kalau Pak Jokowi itu sudah menjadi kepala keluarga yang baik. Nah, di sisa masa jabatannya, kira-kira masih ada harapan juga nggak buat Pak Jokowi bisa menjadi kepala negara yang baik? Oke, jadi gini Bang,
tadi kita sampaikan bahwasanya Jokowi ini sebagai kepala keluarga telah menjadi suatu kepala keluarga yang baik gitu. Bagaimana dia menjadi ayah yang baik, mengantarkan anak-anaknya, mengantarkan menantunya dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang pada akhirnya menjadi kepala keluarga yang baik gitu. Maka dari itu kami mohon kepada Pak Jokowi di akhir masa jabatannya gitu, sisa beberapa tahun ini ya, sisa 1 tahun sekian bulan gitu, maka gunakanlah jabatan Anda ini sebagai mana mestinya dan jadikanlah sisa-sisa jabatan ini untuk merubah posisi Anda sebagai kepala negara yang buruk ini menjadi kepala negara yang baik, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Hilmi, luar biasa. Mungkin ada closing statement dulu, sorry, kebalik. Oke. Closing statement dulu. Closing statementnya, Indonesia, berbicara tentang Indonesia, demokrasi, tentu akan menjadi suatu bahasan yang cukup menarik dan bahasan yang cukup panjang. Bagaimana Indonesia sebagai negara demokrasi ini perlu mengalami perbaikan-perbaikan. Menurunnya indeks demokrasi di Indonesia atau penggembosan demokrasi yang saat ini terjadi, rasa-rasanya masih ada waktu untuk diperbaiki gitu. Maka dari itu saya mengajak pada teman-teman semuanya, mahasiswa, masyarakat, ataupun elemen-elemen lain gitu. Saatnya kita bersuara lantang bersama-sama, ini kita rebut kembali hak demokrasi kita rebut kembali demokrasi yang selama ini kita nanti-nantikan.